pagi, kembali lagi dalam acara Morning Call GPIB. Sungguh sukacita kita bisa berjumpa. Saya berharap Bapak Ibu, Saudara sekalian berada dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita. Sebelum kita memulai segenap aktivitas kita pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Kepada Allah pemilik kehidupan kami yang kami kenal dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan bersyukur kepadamu. Kami hendak melaksanakan segenap aktivitas kami pada hari ini. Sebelumnya kami memohon Tuhan yang kiranya boleh menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh berjalan hanya dalam kehendak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tetapi mau melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di lubuk hati kita yang terdalam, setiap orang pasti ingin diperhatikan. Seperti seorang anak selalu ingin mendapatkan perhatian dari orang tuanya, apakah itu dalam bentuk pelukan, ciuman, atau kata-kata yang membangun. Perhatian seperti melihat dia, apa yang dia kerjakan dan dia lakukan. Apalagi kalau anak tersebut berada dalam keadaan sakit atau lemah tubuh, ia tentu ingin merasakan perhatian dari orang tuanya. Dan perhatian itu melegakan dan membuat ia tenang. Dalam bacaan ini kita melihat bagaimana Sarah, seorang perempuan, seorang yang bergumul dalam hidupnya, ia menanti-nantikan untuk memperoleh keturunan, namun hingga hari tuanya dan ia sudah mati haid, ternyata tak kunjung datang. Tetapi ternyata dalam pergumulannya itu kita melihat bahwa Tuhan memperhatikan dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Dalam bacaan ini kita melihat bagaimana Tuhan akhirnya memberikan seorang anak bagi Sarah. Dan Sarah dapat berkata, setelah masa pergumulannya yang berat, ia berkata bahwa Allah telah membuat aku tertawa, dan setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Betapa sukacitanya dan betapa bahagianya ketika ia tahu bahwa Tuhan memperhatikan dan menjawab apa yang menjadi kerinduannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita pernah mengalami hal-hal yang sulit. Apakah sakit, duka cita, diasingkan, berada dalam karantina, atau hal-hal sulit lainnya. Dalam pergumulan itu kita tentu ingin diperhatikan. Satu yang pasti melalui firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, bahwa Tuhan memperhatikan orang-orang yang menderita.
Tuhan memperhatikan orang-orang yang bergumul dalam hidupnya. Oleh karenanya, apapun keadaan yang kita alami saat ini, pergumulan berat apapun, kita mengimani bahwa Tuhan memperhatikan kita. Dan seperti Sarah, ada waktunya di mana Tuhan akan menyatakan kehendaknya sesuai janjinya, bahwa Tuhan memberkati setiap keluar masuk kita, Tuhan menganugerahkan kita keselamatan, Tuhan memberikan yang baik bagi kita, dan rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Ketika kita mengimani bahwa Dia adalah Tuhan yang memperhatikan dan melakukan seperti apa yang dijanjikannya, maka kita pun akan memperoleh kelegaan, kedamaian, walaupun saat ini kita sedang berada dalam pergumulan. Tuhan kiranya memberkati kita dan menguatkan kita. Tuhan menopang kita dalam segenap pergumulan yang kita hadapi, dan kita terus beriman bahwa Tuhan memperhatikan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang memperhatikan setiap umat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau hadir dan menguatkan kami, menopang kami, dan menyediakan apa yang kami perlu seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini kami menyerahkan segenap aktivitas kami pada hari ini. Biarlah Tuhan beserta dengan kami, melindungi kami, memberi kami kuat dan sehat, dan apa yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan, dan biarlah ya Tuhan apa yang kami kerjakan senantiasa menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu. Kami berdoa bagi setiap orang yang saat ini sedang sakit dan bergumul dalam duka cita, ada di ruang-ruang karantina, ada di dalam ruang isolasi. Kami sungguh berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau sendiri yang memperhatikan mereka di tengah kesendirian mereka, di tengah pergumulan yang mereka alami. Dan kami percaya mereka mendapatkan kekuatan baru yang datang daripada Tuhan hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan yang kiranya boleh memberkati bangsa dan negara ini, pemerintahan kami, dalam upaya menanggulangi COVID-19. Biarlah ya Tuhan Engkau yang ada bersama dengan mereka, Engkau memperhatikan keadaan bangsa dan dunia ini, sehingga kami boleh memperoleh pemulihan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.